yang di blok diisi dengan rumus. Rumusnya coba Anda kerjakan dulu sendiri ya, dicoba dulu sendiri. Jenis trayek itu kalau di situ di kodenya ada tulisan AK berarti antar kota. Kalau AP antar provinsi. Terus jurusan ya. Itu kalau MSB berarti Malang Surabaya, MJG Malang Jogja, MSL Malang Solo. Ya. Terus untuk jam berangkat itu yang bawah itu. Kalau di situ ada tertulis angka 1 berarti berangkatnya jam 7. Kalau ada kodenya angka 2 berarti jam 8. Anda cukup buat itu aja, apa tabel yang di atas saja. Bawah itu nggak perlu. Yang bawah nggak perlu. Jenis trayek langsung kerjakan kalau Anda sudah selesai nulis kode. Kok diketik? Itu nggak diketik. Ini. Ya, ya, if. Pakai if. Enak lihat itu toh. Mau berdua lu kalau satu, satunya mana?
Hah? Kalau MSB Malang Surabaya, MJG Malang Jogja. Anda bisa lihat itu jurus itu yang tertulis di situ. MSL berarti Malang Solo, MSB Malang Surabaya. Bisa dilihat di situ kan? Yang online sudah ada yang selesai untuk jenis trayek online? Yang online sudah ada yang selesai? Belum. Oke, kalau gitu kamu coba kerjakan jenis trayek di situ. Oh, ngapain? Di situ aja, langsung dihapus. Mana tadi ya? Latihan satu. Nah, itu. Oh, bukan. Mana ya? Ini. Langsung aja tulis. Klik. Langsung tulis. Apa? Itu kan kelihatan MSB Malang Surabaya, MJG Malang Jogja. Suara saya bisa didengar online? Bisa, Pak. Oh, bisa. Pak. Bisa, Pak. Jangan ditutup, langsung bisa dilihat di situ. Itu berarti apa? Kurang apa coba? Coba di enter lagi biar tahu. Nah, itu. Do you want to accept? Yes. Coba diklik. Nah, biar tahu gitu ya. Apakah kamu mau masukkan? Ya. Jadi tadi kurang tanda kutip. Tanda kutip. Oke. Nomor pokok berapa? Yang online ada yang sudah selesai untuk apa itu? Jurusan? Yang online? Yang online ada yang sudah selesai untuk jurusan? Ini untuk jawabannya saya copy ke
copy di sini ya. Jadi yang pengen tahu jawabannya bisa dilihat di grup kuis. Yang online jurusan ada yang sudah selesai? Untuk jawaban yang apa tadi? Jenis trayek bisa dilihat di grup kuis. Oke, kamu yang jurusan. Nomor pokok berapa? Terkadang pada saat kita ngenter, ya, itu ada tulisan I want to accept, atau intinya begitu pokoknya. Apakah Anda ingin memasukkan rumus ini? Kadang dibetulkan, ditambahi oleh Excel, kadang dikurangi. Maksudnya dikurangi kenapa? Ada titik koma yang kurang, kadang rumus Anda dipotong. Kadang begitu. Oke. Nomor pokok berapa? 5474. Oh, kamu Dika itu lah? Jawaban untuk jurusan ada di grup kuis. Anda pahami, diketik nyontoh, jangan dikopas ya. Kalau Anda kopas nggak paham-paham nanti. Difahami, kemudian ditulis ulang.
Jika MLG malam Jogja. Bentar. Kalau di sini kamu cek depannya. Di sini ke sini. Nah, di sini yang kurang apa? Ini kurang apa? Tanggal titik. Coba enter lagi. Kursormu di mana? Oh, di belakang situ. Ini kurang tanda titik ini. Jangan diantar terus, dilihat dulu. Karena ya, ini. F-nya mana? Di depan sendiri F-nya nggak ada. Enter langsung. Dari atas, escape ini. Itu mulai dari atas, baru di copy ke bawah. Sekarang copy ke bawah, klik double. Nah. Mana tadi kerjamu coba? Itu ada di situ. Tadi ya, salahnya di situ. Nah, itu berarti dilihat ke depan. Nah, ini. Itu masih ada spasinya nggak? Backslash lagi coba. Nah, enter sekarang. Oh, semuanya sama. Sudah ada. Yang online, yang jam berangkat, ada yang sudah selesai? Online? Yang jam berangkat? Ya Mas, kamu coba silakan. Oh ini juga sudah ya. Oh. Ya. Jam berangkat dikerjakan pakai if juga. Bisa juga pakai choose. Time, backspace, hapus. Time. Nah, jam
Kalau jam 1 jam berapa? Jam 7:07.2 0. Nah, tutup. Wis tinggal koma, titik koma. Wis copy aja ini. Tujuhnya diganti. Ini time gitu kan. Time kurung buka 7.20.20. Nggak apa-apa sih gitu, cuman kalau kita pengen itu nanti hasilnya bisa berbentuk jam, harus pakai time. Time, nggak pakai kurung, nggak usah pakai kurung. Nah, time kurung buka. Kayak kemarin kalau jam 7 gimana? 7.20.20. Kan nggak perlu pakai A. Nolnya kan satu kali aja. Maksudnya 0.20. Kan kemarin kalau buat jam kayak gitu. Wah, kok pakai tanda kutip semua? Kan enggak kan? Kemarin saya buat. Enggak nih. Hours-nya jam berapa? 7. Menitnya berapa? 0. Gitu. Enggak usah. Kemarin kan buat time nggak perlu pakai 2 di dalamnya rumus time. Dalamnya rumus time kan nggak perlu ada titik 2. Terus, hapus terus. Itu titik 2-nya, titik komanya. 7, titik 2, 0, titik 2, 0. Nah, gitu. Tuh, punya itu mungkin. Lihat punya itu. Terus di format time, di format time. Di format time, nggak apa-apa. Coba di format time dulu. Kontrol 1, kontrol 1, kontrol sama angka 1. Nah, kukumu panjang, sulit nih. Pakai time. Kok not responding? Nah, time. Nah, itu yang atas sendiri juga boleh. Ya. Nah, pokoknya berapa? 35495. Ini nggak apa-apa ya, pakai kayak gini nggak apa-apa. Artinya Anda menulis jam di dalam rumus itu kalau rumusnya tidak berlanjut, tidak dihitung, artinya jamnya nanti tidak berefek ke perhitungan selanjutnya, Anda boleh pakai gini. Tapi kalau misalnya nanti jamnya, misalnya ditambah jam apa, ditambah apa begitu, maka
salah penulisan kayak gini. Jadi harus diganti time. Jadi mestinya cara penulisnya begini. Jika ya write RIGHT ini titik koma 1 kurung tutup sama dengan 1 ya, maka time begitu ya 7.20.2 0. Tinggal neruskan ini. Oke. Sembilan. Banyak ya. Empat, 3, 4. Oh, ini 3 jam 9. Ini 10. Sampai berapa itu? 5. 10. Kemudian 5, 11. Berarti yang belakang sendiri nggak perlu. Nggak perlu pakai if. Langsung 11. Kurung tutup sebanyak if-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, belakang sendiri kurung tutupnya mesti berwarna hitam. Enter. Time 11. Jika 4, maka time 10. Jadi tidak time. Oh. Time tulisannya gimana? Benar kan? Oh iya ya. Iya lupa. Iya titik koma. Saya mesti keliru di sini. Karena biasa nulis jam pakai titik 2, ini juga titik 2.
Ya, ini ya rumusnya kalau mestinya yang benar. Ini bisa juga dengan menggunakan choose ya. Choose itu ya, choose kemarin kan rumusnya choose, misalnya choose ya, choose ini index number ya. Kemarin kan kita sudah belajar choose kan. Nah, ini kita kan menggunakan right juga kan. RIGHT mengambil ini yang paling kanan, ya kan? Ini sudah ketemu angkanya 1 atau 2. Cuman ya, kalau misalnya ini kita hitung coba ya, misalnya kita gunakan misalnya time sekarang time 7.2 dapat titik 2 lagi. Biasa pakai jam titik koma. Oh. Ini 8 9 10 11 selesai. Jusnya kurung tutup. Enter. Hasilnya jam 8. Benar. Ini 6 nggak ada ya? Sampai 5 tok. Oh, 6 ada sampai jam 12 ya. Ini value makanya ya. Jadi kalau misalnya ditambahi, ya ini tinggal nambah aja. Mestinya kalau menurut dasar fungsi di Excel, ini nggak bisa. Ini akan jawabannya akan muncul value, tapi ini sekarang jadi bisa ya. Kalau dulu-dulu Excel-nya nggak bisa. Ini right ini hasilnya ini harus angka, sedangkan ini hasilnya bukan angka tapi label. Ini mestinya ini harus dirubah menjadi value, valuer begitu ya, valuer. Divaluekan jadikan value. Ya. Mestinya begitu. Ini tak copy ke untuk apa? Cara yang lain ya, menggunakan choose. Ya, ini mestinya ada kata-kata value untuk, saya masih belum bisa membedakan untuk Excel yang sekarang. Kalau dulu ini harus pakai value untuk menjadikan hasil dari write ini hasilnya kan label. Karena fungsi choose itu di sini ada kata-kata index number, jadi number harus pakai number, maka mestinya juga write itu harus dijadikan value dulu. Nah, itu hanya sebagai pengetahuan ya untuk Excel yang sekarang sudah mengetahui maksud kita. Jadi kalau walaupun kita sudah nggak menggunakan value sekarang sudah bisa menghasilkan jawaban yang benar. Oke, kalau sudah ini kita tinggalkan. Anda bisa melihat jawabannya di grup itu.
Sekarang Anda kerjakan ini. Ini latihan if ya. Jadi supaya Anda otaknya dilatih dengan logika. Anda tidak perlu nulis ini, yang penting AK-nya di depan ada, kemudian angkanya di belakang, Anda cukup nulis berapa digit aja. Mungkin 3 digit cukup ya untuk yang ini. Jadi A 2000, A 9000, A K 10.000 begitu aja. Kemudian yang warnanya merah-merah ini ditulis dengan menggunakan rumus. Yang merah-merah ini ditulis dengan menggunakan rumus. Yang hitam-hitam ditulis langsung, diketik langsung. Nomor pokok di aur aja enggak apa-apa, belakangnya pokoknya depannya ada A, depannya ada K, belakangnya di aur. Biar cepat. Yang penting Anda ngerti logikanya. Kok time 9.50-15 apa itu? 9.50, 15 apa? Oh, ada. Dikasih menit sendiri dah. Oh. Soalnya kan kita 00. Ngawur aja angkanya biar agak lama. Tuh, kepencet. Itu tidak apa-apa, sudah tulisin bawahnya langsung. Nggak apa-apa. Belakangnya KA cukup, yang digunakan hanya karakter terdepan saja.
Ada yang kesulitan mengerjakan yang ini? Hah? Kenapa? Oh, kamu komanya pakai ini paling. Oh, malah harus pakai ini. Ngetik desimal di Excel harus menggunakan koma yang di 6 rig ya, 6 log itu. Del itu. Tapi kalau di laptop pakai titik ya, kalau di laptop pakai titik. Enggak. Rata-rata itu berarti nilai middle tambah final dibagi 2. Atau pakai AVG juga bisa. Pakai AVG boleh, atau itu final ditambah middle dibagi 2. Enggak, ketik langsung. Pokoknya yang hitam-hitam itu diketik langsung. Nilai yang dipakai yang lebih yang tinggi. Nilai yang dipakai itu nilai yang tinggi. Kalau yang tinggi middle berarti middle yang dipakai. Kalau yang tinggi final yang dipakai. Kira-kira logikanya bagaimana? Jika yang tinggi middle, maka middle yang dipakai. Jika yang tinggi final yang dipakai. Hah? Rata-rata, iya. Tuh, ini 2 item itu. Oh, saya tadi keliru ngomongnya, itu ada final 2, sorry. Berarti final 1 dibanding final rata-rata dibanding final 2 itu paling tinggi yang mana? Ini yang dipakai. Rata-rata sama final 2 dibandingkan. Jadi diambil yang tinggi. UAS itu sekarang ada 1 atau 2? UAS itu sekarang ada 1 atau 2? Satu. Dulu ada UAS 1, ada UAS 2. Dulu ada. Saya dulu kuliah di sini, kebetulan ada UAS 1. Ini final 1, final 2 itu. Dulu ada begitu.
Iya ya, sekarang beda. Tapi nggak apa-apa supaya Anda tahu bagaimana logikanya. Pokoknya di antara dua itu, antara rata-rata sama final 2, diambil yang nilai paling tinggi. Kalau mau gampang, pakai fungsi apa? Max. Kalau mau gampang, pakai fungsi max. Jadi dari itu diambil yang paling tinggi. Tapi kalau pakai logika, jika rata-rata lebih tinggi dari final, maka rata-rata. Kenapa? Kok menit? Di depan jadi harus pakai apa ya? A-nya berapa huruf itu A-nya? A itu berapa huruf? 1. Kalau bukan, saya harus lihat kerpeannya. Di atas 50 mungkin ya? Atau 55? 52 mengulang. 55 kayaknya. 55. Ini ada kerpeannya di sini. Oh. Oh, yang mengulang 56. Ada fungsi max, boleh pakai large, ya, large untuk nilai yang dipakai.
Kalau bisa jangan sekedar contoh ya, dipahami. Jika nilai rata-rata, coba. Jika nilai rata-rata diklik berarti nilai rata-rata diklik lebih besar dari final 2, nah final 2-nya diklik. Makanya itu maka berarti titik koma, maka itu nilai rata-rata. Sudah diklik nilai rata-rata. Oh, belum. Jika tidak, titik koma lagi, nilai final 2. Maksudnya jika tidak itu jika kebalik, maka yang dipakai nilai final 2. Ini final 2 ini klik. Sudah, selesai, kurang tutup. Kalau di copy, langsung kelulusannya ngopinya bareng-bareng. Lulusan. Jika di atas 56, lulus. Rata-rata atau apa? Rata-rata dan final 2. Coba jika, ayo tulis sama dengan jika itu sama dengan if tab kok di situ mungkin di atas sendiri ya wes apa nanti copy ke atas. Jika rata-rata diklik jika rata-ratanya diklik nilai rata-rata. Loh, kok di situ? Karena mengerjakan baris kedua, berarti juga baris kedua. Hapus dulu. Jika rata-rata lebih besar dari final 2, final 2 diklik, maka nilai rata-rata yang dipakai berarti klik nilai rata-rata. Jika tidak, nilai final 2. Gitu. Iya. Copy ke atas, tarik ke atas dulu. Tuh, yang keliru kalau kayak gitu. Klik kedua. Bisa sama bro. Ini tarik mata. Tinggi banget. Tuh, nilai 65 nggak lulus berarti. Itu kan ada ketentuannya.
Kok nggak dikerjakan? Nggak paham apanya? Mana? Ikut apa? Ikut kelas gimana maksudnya? Ya, terus? Kamu nggak lihat apa YouTube-nya? Hah? Dari awal nggak lihat YouTube? Ini kamu kelas tuh bukan? Ini apa sih? Nah, kalau nggak pernah lihat YouTube ya nggak bisa. Kan ada, saya ulangi, saya rekam di YouTube. Hah? Yang mana sih? Acara mana? Yang 100 S? Ada dah, 100 S. Oh, oke. Kalau di atas 100, oh kebalik kamu. Kamu nggak lihat YouTube kemarin? Mohon apa harap dilihat yang interval angka itu. Di YouTube ada semua Mas ya. Apa penjelasan-penjelasan mulai F dari dasar ada semua. Kalau nggak mau lihat ya sudah. F dari dasar kan ada yang di YouTube saya. Anda bisa melihat dari awal dipraktekkan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau Anda nggak mau lihat ya sudah. Kemungkinan mengulang. Kalau saya nilai apa adanya, saya fair ya nilai ya. Anaknya siapapun, anaknya teman saya pun sama. Saya berusaha seadil-adilnya ngasih nilai. Jadi saya nilainya saya fair, saya share ke kalian supaya Anda tahu nilainya segini ya. Nanti Anda bisa memprediksi lulus apa tidak, bisa dilihat dari nilainya masing-masing. Saya berusaha seadil-adilnya. Anda bisa melihat lagi YouTube-nya kalau memang saya mencoba merekam semua yang saya ajarkan supaya Anda juga bisa mengulang lagi kalau misalnya memang kurang paham. Untuk ini ya, ini kemarin ini di YouTube sudah saya jelaskan ya tentang yang kemarin saya suruh melihat itu ya. Jadi untuk nulis ini, coba Anda lihat sebentar untuk nulis interval angka. Anda tidak boleh kebalik nulisnya. Jadi seperti ini. Kalau lebih kecil, Anda nulisnya juga dari angka yang paling kecil. Ya. Kalau lebih besar, Anda nulisnya juga dari angka yang besar. Jadi kalau ini nyikut ke kiri, berarti angka kecil. Kalau ini ikut ke kanan, angka besar. Ya. Jadi nggak bisa dibalik. Kalau misalnya ini Anda balik 70, 90, 6, 90, nggak bisa. Error. Hasilnya salah hasilnya. Atau Anda nggak urut. Hasilnya juga salah, harus urut. Ya. Di YouTube ini sudah saya jelaskan ya, ada. Atau Anda kalau nggak mau bingung ya pakai N. Ya. Jadi N antara ini sampai ini. N antara ini sampai ini, N antara ini sampai ini, dan seterusnya. Kalau ini Anda bolak-balik, no problem. Ya. Untuk yang ini. Jadi untuk ngerjakan yang mana tadi? Yang ini ya, caranya sama dengan itu tadi. Atau yang saya share di YouTube itu ada videonya itu ya. Anda bisa melihat ke sana supaya Anda mengerti tentang bagaimana modus logika dengan fungsi if. Ya, kita coba beralih sekarang. Ini latihan logika. Anda bisa meneruskan sendiri. Kunci jawabannya juga sudah ada ya. Anda tinggal ngetik aja, Anda teruskan sendiri di rumah. Kita lanjutkan ke
lookup ya. VLOOKUP, HLOOKUP itu ya, lookup. Kemarin Anda coba ketik angka 1 2 3 lagi, coba. Kode, Anda buka sheet baru. Anda buka sheet baru. Ini misalnya kode 2. Ini 1 2. Ya, ketik semua ya. Kita sekarang menggunakan fungsi lookup. Kalau kemarin kita menggunakan fungsi if, ya. Sekarang menggunakan fungsi lookup. Syarat fungsi lookup harus sudah tersedia data, di mana data tersebut bisa kita look, bisa kita lihat, ya, bisa kita blok, sehingga nanti data itu dipindah di sel yang mau kita isi sesuai dengan data yang disinkronkan. Atau kalau Anda ujian itu ada kata jodohkan gitu ya. Kalau B di bawah B apa, kalau C di bawah C apa gitu ya. Anda tolong perhatikan betul, ini dasarnya. Jadi kalau dasar Anda tidak memperhatikan, melangkah selanjutnya Anda pasti juga kebingungan. Jadi sebaiknya betul-betul perhatikan dasar fungsi lookup yang akan kita jelaskan ini nanti. Sudah selesai ngetiknya semua? Jadi kalau kemarin fungsi if itu datanya nggak ada. Tabel warna yang kuning itu nggak ada kemarin. Ya. Nah karena ini fungsi lookup, data ini harus tersedia. Boleh di sheet yang bersangkutan, atau di sheet yang lain, atau di file yang lain juga bisa. Ya. Bisa di-link-kan bisa. Ya. Ini contohnya aja di sheet yang bersangkutan. Fungsi lookup, tadi ada yang ke belakang. Oh,
Ya, silakan. Fungsi lookup ya itu ada dua macam. Ada yang biasa kita pakai ya, fungsi vertikal VLOOKUP. Jadi tergantung datanya. Ada VLOOKUP, lookup kurang up ya. Bawahnya adalah HLOOKUP. Ya, itu kurang up tulisannya ini. Jadi fungsi ini digunakan untuk membaca tabel lain ya. Tabel lain nanti bisa kita sinkronkan ke ini. Jadi kita konekkan. Jadi misalnya di sini angka 1, maka nanti di sini pasti tulisannya muncul hijau. Jadi kata-kata ini yang pindah ke sini nanti dengan menggunakan fungsi lookup ini tadi. Nah, kapan kita menggunakan Mbak itu perhatikan itu. Halo, 2 itu. Nah, perhatikan. Kapan kita menggunakan HLOOKUP, kapan kita menggunakan VLOOKUP, itu tergantung dari data yang tersedia. Data ini tersusun secara ke bawah. Ini ke bawah. 1, 2, 3-nya ini kodenya ya. Jadi yang bisa menghubungkan ini kan kode antara data antara tabel ini dengan tabel ini kan kode ini kan. Ya. Ini nanti tersusun ke bawah atau menyamping kanan. Kalau ke bawah berarti vertikal, kalau menyamping ke kanan berarti nanti HLOOKUP horizontal. Ini bisa kita rubah ya. Anda bisa merubah ini menjadi vertikal. Anda coba ikuti aja, coba di blok ini. Kemudian Ctrl C supaya kita punya data horizontal ya. Ini data kita berbentuk vertikal. Sudah di Ctrl C, sudah Anda klik di tempat lain. Kemudian klik kanan spesial. Klik kanan paste spesial. Vertikal mana vertikal? Horizontal. Transpose. Sampai lupa namanya ya. Transpose. Oke. Nah, nanti kita coba masing-masing keterangan 2. Nanti kita tulis di sini keterangan 2 begitu ya. Nah, kita tulis di sini. Kita coba menggunakan vertikal dulu. Karena kita menggunakan vertikal, ya, kita menggunakan VLOOKUP. Nah, sekarang sudah ya? Sudah ready? Kalau sudah Anda perhatikan ke tempat saya lagi. Kita menggunakan data ini. Ya, kita menggunakan data ini sekarang. Jadi kita gunakan fungsi VLOOKUP. VL begini tekan tombol tab. Lookup value. Nah, ini muncul lookup value. Lookup value-nya yang mana? Lookup value di sini maksudnya sel yang berisi data yang bisa menghubungkan antara data isian ini dengan data sumber. Berarti otomatis ini kan? Ini kita klik. Lookup value-nya berarti ini. Kemudian titik, koma. Kemudian tabel array. Nah, tabel array itu bisa kita ngeblok langsung atau memberi nama tabel ini. Anda bisa melihat Google ya cara memberi nama ini, atau mungkin di YouTube saya ada ya untuk memberi nama tabel ini. Memberi nama tabel dulu, kemudian baru tinggal tulis nama tabelnya. Ini kita sementara pakai cara ngeblok aja tabel array-nya. Jadi tabel array itu tabel data ya. Setelah ngeblok begini, jangan lupa diabsolutkan supaya nggak bergeser. Tekan tombol F4. Ya. Jadi setelah tabel array selesai, titik koma lagi. Nah, titik koma ini menentukan setelah titik koma maksudnya kolom index number ini ya. Data yang mau kita ambil itu ada di kolom berapa dari yang kita blok. Kita mau memindahkan tulisan-tulisan hijau, coklat, merah ini. Ini kolom keberapa dari yang kita blok? Kita cuma ngeblok 2 kolom ya. Berarti kolom keberapa? 2. Menghitungnya bukan dari kiri sini, bukan ya. Ngeblok ngitungnya dari sini. 1, 2.
Ya, 1, 2. Berarti diisi 2. Kurung tutup, selesai. Ya, bentar. Jadi kalau misalnya ini tak gini kan, nah gini, ini jadi kolom ketiga. Ini hasilnya jadi salah ini kan. Ya, hasilnya jadi salah. Jadi karena ini ada kolom ketiga, maka di sini juga harus diganti 3. Karena ada di kolom ketiga dari yang kita blok. Nah, ngebloknya tadi, boleh hanya dari sini saja. Nah, boleh dari sini saja. Yang penting ngebloknya dari kolom yang bisa menghubungkan antara ini. Karena kolom pertama yang Anda blok itu yang dibaca sebagai lookup value tadi. Jadi lookup value-nya tadi angka 1, 2, 3, maka ini Anda ngebloknya juga dari sini. Nah, nanti suatu saat Anda bisa mengeblok dari tengah-tengah karena lookup value-nya itu ada lebih dari satu. Ada kode, ada apa lagi nanti berkembang ya kasusnya. Bisa Anda tidak harus ngeblok dari kiri, ya bisa dari tengah-tengah. Jadi ngebloknya ini yang penting dari kolom pertama. Titik koma ini tadi 3. Ruang tutup, enter. Nah, untuk yang keterangan 2 kita pakai HLOOKUP. HLOOKUP juga sama, HLOOKUP. Lookup value-nya. Hah? Oh, ini dah. Ini kalau apa? Datanya enggak urut. Nanti kalau kasusnya jadi misalnya begini. Sementara memang belum saya ajarkan. Ini kalau misalnya tidak tersusun urut, misalnya ini tulisnya 2, 3, 1, 4 begitu misalnya. Ini biasanya nggak mau. Nah, kalau nggak mau, Anda tambahi dengan angka 0. Tuh, angka 0. Hasilnya juga. Oh, si 1 merah, bener ya. Oh, tadi itu berubah ya. Ya, saya kira 1 tadi hijau. Jadi ring ini memang sementara tidak saya ajarkan karena supaya tahu kasusnya nanti. Karena ada yang tanya, saya jelaskan sekalian. Jadi 0 ini itu pokoknya kalau datanya tidak urut, kasih aja 0. Jadi supaya selamat selalu pakai 0. Itu maksudnya ya. Ya. Jadi misalnya sekarang HLOOKUP. Nah, ini juga sama, ya kan? Tabel arraynya mana? Ini mulai dari sini blok ke kanan, tekan tombol F4. Kalau tadi nomor kolom, sekarang row, nomor baris. Nomor barisnya ke berapa? 2, karena 2 baris tok yang kita kurung tutup enter. Nah, ini. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ini nggak sama karena datanya tabel warnanya nggak sama ya, ini tadi karena diolah diacak ini tadi ya, tabel warnanya diacak untuk yang horizontal vertikal ya.
Anda yang merasa belum paham bisa diulang-ulang di YouTube-nya. Batu aja yang keras ditetesi air, tetesan air aja bisa lubang ya. Jadi tergantung semangat Anda mau belajar apa tidak. Terus tinggal nambahi ini ya. Tinggal nambahi kalau kodenya 2T maka tua. Jadi tinggal nambahi di sini dan ya. Jika kodenya di sini sama dengan T maka tua. Jika selain T muda. Hasilnya seperti ini. Gandeng ya, supaya nggak gandeng dikapakan? Ditambahi tanda kutip. Ini ya. Ini supaya nggak gandeng ini. Nah, merah tua. Hah? Hasilnya ini berarti rumusnya misalnya VLOOKUP Anda cuma nulis O-nya kurang 1. If Anda tulis F gitu misalnya. Lookup Anda tulis JLOOKUP. Tapi sebelum tambah F, masuk. Coba sih F-nya dihapus dulu coba. Coba ke bawah dulu coba. Sudah di copy ke bawah. Copy ke bawah dulu. Hah? Itu halo up. Tuanya nggak ada tutupnya tuh. Itu dianggap sebagai penulisan fungsi. Kalau nggak pakai kutip dianggap fungsi. Nah, coba ini Anda buat
tabel di bawah begini ya. Ini sudah ya. Kodenya ini gabungan dari atas ini. Jadi sama dengan ini digabung dengan ini. Ini enter 1T gitu. Bawahnya copy ke bawah. Gabung pakai dan ya. Kalau sudah dihilangkan rumusnya kayak kemarin, gimana cara hilangkan rumus? Copy ya, menghilangkan rumus copy, paste spesial value. Ctrl C, paste spesial, ini angka 1, 2, 3 ini. Nah, sekarang keterangan. Gimana sekarang? VLOOKUP-nya jadi ada mid, ada left-nya sekarang. Ya kan? Sudah semua ini. Sekarang tak kerjakan VLOOKUP. Ya. Lookup value-nya nggak kayak tadi langsung klik ini, tapi karena kita mengambil angka 1 saja, ya, kita pakai left. Nah, left ini berapa huruf? 1. Kurung tutup. Sama dengan titik selanjutnya. Cuman beda lookup value aja. Ya. Selanjutnya sama dengan tadi. Tabel array-nya juga sama. Ya. Nomor kolomnya juga sama. 3. Kurung tutup, enter. Misalnya NA kenapa? Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini NA semua. Ya. Kira-kira kenapa? Kira-kira? Nah, itu value. Ya. Coba Anda lihat di sini. Kalau misalnya, ini kan sumbernya tadi kan dari sini kan. Kalau ini saya jadikan label, pasti ini hasilnya benar. Misalnya ya. Karena ini nggak sinkron. Yang ini label, yang sini value. Misalnya tak ganti label. Tanda kutip 1. Masuk kan? Tanda kutip 2. Tanda kutip 3. Tanda kutip 4. Ya kan? Masuk. Karena ini tadi left itu menghasilkan label, bukan value. Nah, masa kita merubah data? Oh, datanya sudah ada kok, kenapa dirubah-rubah? Ya, nggak mungkin kita merubah data. Ya, supaya nggak merubah data bagaimana? Ini aja yang kita konversi menjadi value. Ya, ini yang kita rubah menjadi value. Jadi kita ketik di sini value kurung buka, di sini kurung tutup. Anda pernah tahu bukan fungsi ya? ABS, rumus ABS, absolute. Di matematika kan ada ABS begitu. Nilai yang diabsolutkan pasti menjadi positif. Masih ingat? Saya aja yang sudah puluhan tahun matematika masih ingat. Masa nggak ada sekarang? Nah, sama. Jadi kalau misalnya minus jadi positif. Ini juga begitu. Kalau value ini menjadikan hasil dari fungsi left, ya itu menjadi value juga. Ya. Nah, kurung bukanya tetap di depannya left, kurung tutupnya ya di belakangnya hasil dari fungsi left itu. Jadi di sini. Nah, ini maksud saya, kalau Anda dasarnya aja tidak paham, semakin lama semakin panjang rumusnya. Nah, ini menjadi benar. Jadi kalau menggunakan value atau tidak itu tergantung datanya. Butuh dirubah menjadi value apa tidak. Ini karena ada perbedaan, di sini tertulis angka, sedangkan di sini tertulis label, maka di sini harus menggunakan fungsi value.
Agnes, Agustrina, Angelica, Hadir, Pak. Anji, Aprilia. Aprilia mestinya offline kan? Iya, Aprilia kan mestinya offline. Nggak izin. Citra, Hadir, Pak. Aprilia hadir, Pak. mestinya kamu kan offline. Harus datang ke sini. Kok online nggak izin? Yang offline harus offline deh ya. Ada masalah kendaraan, Pak, di rumah. Oke. Untuk sementara enggak apa-apa. Mestinya kamu izin mestinya. Citra, Hadir, Adikma, Pak. Damar, Damar Auliawan, Elizabeth. Iya Pak, saya hadir Pak. Damar hadir Pak. Oke, Damar hadir. Elizabeth, Hadir, Pak. Erwina, Hadir, Pak. Fitria, Hadir, Pak. George Michael, Hadir, Pak. Dian Safa, Hadir, Pak. Hidayat Nur Rahim, Jervis, Hadir Pak. Krishna, Hadir, Pak. Laila Amalia, Mayang, Muhammad Dika, Mukhriz Abita, Muhammad Munawar. Hadir, Pak. Munawar mestinya offline juga ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini Terus? ada kendala Pak saya, Pak. Oke, mestinya izin ya. Jadi yang offline kok nggak hadir offline, Iya, Pak. mestinya Maaf, izin. Pak. Untuk sementara Iya, nggak Pak. apa-apa. Oke. Nabilah Olivia, Saya menang. Hadir, Pak. nah Haikal, Hadir, Pak. mestinya kamu juga offline ya? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Lagi di Batu. Oke, pokoknya untuk ke depan yang offline mestinya offline harus izin. Noval Sidki, Kanina, Rachel. Ini tak lihat lagi. Rahel hadir. Restia Lajar, Clarita, Pak. Risma, Handayani, Rizky Okta, Sela Septian, Pak Noveri hadir, Pak. siapa? Noveri belum, Pak Noveri hadir. Selvi Maharani, Hadir, Pak. Selamat Akbar, Hadir, Pak. Sofiatun, Tatiana tadi izin, Theodora, Hadir, Pak. oh, Titania, namanya kok mirip Tatiana, Titania, Wilhelmina Cuvin, Hadir, Pak. Yurinda, Zetin. Hadir, Pak. Zetin itu musuhnya enggak ya? Oh, enggak online ya? Enggak offline ya? Zakia Zulfatu Zakia. Hadir, Pak. Ini tak lihat lagi yang offline. Oh, ini Noveri tadi sudah sih. Yang belum. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan? Tugasnya Anda juga buat kayak gini, digabung. If kemarin yang Anda kumpulkan,
combine, dijadikan satu kayak gini. Jadi dibuat gabung, datanya dibuat gabung, sehingga Anda bisa mengerjakan fungsi lookup. Ya, if yang tugas yang Anda kumpulkan kemarin loh, Anda edit, dikerjakan dengan fungsi lookup, datanya dibuat dengan vertikal atau horizontal, pilih salah satu aja. Ya. Hah? Enggak apa-apa, malah bagus ya. Pokoknya saya cuman ingin Anda mengulangi lagi apa yang sudah saya jelaskan dengan kasus yang agak sedikit berbeda. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya ketemu lagi minggu depan dan sering-sering lihat YouTube kalau memang Anda kurang paham. Oke, jadi saya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.